Otak itu ya salah satu organ yang canggihnya luar biasa, dan juga ini rumit dan ya sangat canggih lah otak itu. Makanya sampai sekarang ini otak manusia itu terus dilakukan penelitian. Belum selesai karena memang rumit dan sangat canggihnya itu. Ini termasuk karya Allah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi untuk melanjutkan cerita tafsir tematik kita, kajian kita wabil khusus seputar Al-Quranul Karim sebagai basis utama dan primer di dalam kita beragama Islam ini. Mudah-mudahan segala energi, waktu, kesempatan, keluarga, rezeki, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas progres lagi satu topik yang menarik ya, terkait proses kepahaman itu terjadi di otak ya. Di video yang lalu kita telah mengulik sekilasnya bahwasanya kepahaman itu memang terjadi di otak, yaitu paling tidak terdiri dari dua variabel. Yang pertama adalah data fakta ya, yang disimpan di dalam memori ya. Bahannya itu yang pertama. Yang kedua adalah memproses ya data fakta itu dengan akal. Kita sudah tahu kosakatanya, makna kosakatanya dari kamus-kamusnya para mufassirin itu, sekaligus contoh ayatnya. Nah rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan progres lagi ya, bahwasanya memang kepahaman itu terjadi ya di otak manusia itu ya, bahkan berakal, yang disebut berakal yaitu di otak itu. Manusia adalah hayawanun natik, begitu sering didefinisikan bahwasanya manusia itu adalah binatang yang berakal. Jadi yang membedakan makhluk manusia ini dari hewan-hewan yang lain, spesies bashar yang lain, adalah akalnya itu. Dan kelak manusia itu juga dimintai pertanggungjawaban, yaitu juga karena akalnya itu. Manusia memiliki kebebasan pilihan bebas itu ya karena dengan akalnya itu. Ya, ada yang mendapatkan surga, ada yang mendapatkan neraka, dihisab, dipertimbangkan ya, diadili oleh Allah, diputuskan oleh Allah, yaitu karena manusia diberi akal itu, dianugerahi akal itu ya. Kita juga sering mendengar dalam agama kita itu adalah akil baligh. Akil itu orang yang berakal, baligh itu sampai ya, jadi akalnya sudah sampai. Orang yang mukallaf, taklif, kena kewajiban beragama itu ya karena akil balighnya itu, karena akalnya sudah sampai. Orang-orang yang akalnya belum sampai, seperti anak-anak misalkan, itu tidak dikenai kewajiban beragama, belum mukallaf ya maksudnya, yaitu akalnya belum sampai ya. Ketika sudah akalnya sampai, akil balik, yaitu ketika sudah mulai memahami, oh ini buruk, ini nggak baik ya, ini sebab, ini akibat, konsekuensi. Lah, ketika sudah mulai memahami itu, mengerti itu, lah itu sudah akil balik, akalnya sudah sampai. Orang yang
mabuk atau tidur atau lupa atau koma atau pingsan itu tidak dikenai kewajiban beragama. Jadi beragama pun beragama itu juga karena orang sudah berakal, ditentukan oleh akalnya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, paham terjadi di otak, ya. Paham terjadi di otak itu, otak ini, ya, kita ini manusia ini memiliki otak, ya. Organ yang ada di dalam kepala kita ini, ya, yang beratnya ya sekitar 1,5 kg, ya, rata-rata. Volumenya kalau laki-laki itu sekitar 1271 cm pangkat 3 kubik, ya, volumenya itu. Kalau yang perempuan kira-kira 1100-an, ya, cm kubik atau cm pangkat 3. Itu volumenya, jadi volume otaknya itu. Ya, paling secara garis besar, ya, nanti kita akan perdetail, itu dibagi menjadi 3 bagian otak manusia itu, ya, yaitu yang disebut dengan otak besar, kemudian ada otak kecil, dan juga ada batang otak, ya. Lah, pemahaman terjadi di otak itu lebih tempatnya ada di otak besar itu, yaitu otak manusia kita ini bagian depan, lebih di situ. Itu ya fungsinya memori, ingatan, perencanaan, ya, fungsi-fungsi intelektual, menganalisa, berpikir, ya, menyimpulkan, ya, kepahaman itu terjadi di otak ini, ya. Lah, rekan-rekan sekalian, otak itu, ya, salah satu organ yang canggihnya luar biasa, dan juga ini rumit dan ya sangat canggih lah otak itu. Makanya sampai sekarang ini otak manusia itu terus dilakukan penelitian belum selesai karena memang rumit dan sangat canggihnya itu. Ini termasuk karya Allah yang luar biasa, ciptaan Allah. Nanti kita akan lebih mengenal, ya, otak manusia itu, ya. Kita akan tampilkan itu dan kita akan lihat. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana informasi di dalam surat 3 ayat 190 sampai 191 itu, 190 sampai 191, ya, yang tadi kita sudah baca, ya, bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran Allah, menjadi tanda bukan hanya eksistensi Allah, tapi tanda juga kemahadahsyatan Allah. Itu yang menciptakan otak, yang mengkoordinasi semua organ-organ tubuh manusia itu, ya. Itulah ayatil liulil albab, tetapi dia akan menjadi la ayatin atau menjadi tanda-tanda kebesaran Allah atau menjadi verse itu karena liulil albab, hanya bagi orang yang memiliki akal sehat. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan juga ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu memikir-mikirkan penciptaan langit dan bumi, ya, lantas menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, sia-sia. Engkau tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Kemudian disimpulkan subhanak, maha suci Engkau, ya Allah, faqina adzabannar, maka lindungilah kami, proteksilah kami dari api neraka itu. Termasuk memikirkan otak manusia, kita mengenali otak kita sendiri ini juga la ayatil lil albab, menjadi ayat bagi orang yang memiliki akal sehat itu, menggunakan akal kecerdasannya itu, ya. Akal atau otak ini juga ayat, ya, ayat atau tanda bukan hanya eksistensi Allah, tetapi juga kemahadahsyatan Allah, kemahabesaran Allah, ya. Luar biasa dengan otak itu. Kita akan melihat otak ini, ya, mulai dari strukturnya atau bagian-bagiannya sekaligus fungsinya.
Jadi secara garis besarnya otak ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu adalah otak besar ya yang dikenal dengan cerebrum, kemudian ada otak kecil ya, dan juga ada batang otak. Ya, kalau di gambar ini otak besarnya itu yaitu meliputi ini frontal lobe atau lobus frontal, ya ini yang bagian depan ya, ini warnanya merah, yang merah ini ya. Kemudian ada lobus parietal, jadi atau parietal lobe ya, di sini yang warna kuning. Kemudian ada temporal lobe atau lobus temporal ya, yang warna ungu di sini. Kemudian ada occipital lobe atau lobus occipital. Ya, jadi inilah yang disebut dengan cerebrum atau otak besar itu ya, 1 2 3 4 ini. Ini otak besar. Ya, kemudian ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum ya, ini. Kalau di gambar ini warnanya yang warna coklat, ini adalah otak kecil. Kemudian ada spinal cord ya, atau batang otak ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, baik otak besar maupun otak kecil ya, dan juga batang otak ini memiliki fungsi masing-masing ya. Kita akan mengulasnya misalkan di frontal lobe ya, atau lobus frontalis di depan ini ya. Ini berfungsi sebagai diantaranya ya, mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Itu ada di otak depan ini atau lobus frontal ini. Lah, bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual ya, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Jadi fungsi pemahaman itu terutama ada di bagian otak depan ini ya, atau frontal lobe ini ya. Di situ ada ya proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan ya. Ini fungsi intelektual itu ada di otak bagian depan ini ya. Kemudian yang warna kuning ini ada lobus parietal ya. Ini fungsinya yaitu mengendalikan sensasi ya, seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Itu dikendalikan di parietal lobus atau lobus parietal ini. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah ya. Itu terjadi di lobus parietal ini. Kemudian yang bawah nih yang warna ungu ada temporal lobe atau lobus temporal ya. Lobus temporal ini kalau dilihat dari depan itu agak ke samping ya, lobus temporal ini, yaitu yang berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi ya. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Itu ada di sini ya, di lobus temporal ini. Kemudian bagian otak besar yang terakhir adalah occipital lobe atau lobus occipital yang warna agak kebiruan ini ya. Ya, itu berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Ya, jadi mengendalikan fungsi penglihatan. Itu otak besar rekan-rekan sekalian. Kemudian kita bagian yang kedua ini ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum ya. Itu fungsinya ya, atau bertanggung jawab ya, otak kecil ini dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh.
Ya. Kemudian bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis, melukis, misalkan ya, mengetik ya, dan lain seterusnya. Dan yang terakhir dari bagian otak kita ini ada yang ini loh, spinal cord atau batang otak. Ya, ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Jadi rekan-rekan sekalian, kepahaman itu terutama terjadi di otak itu, khususnya di otak besar itu, yaitu frontal lobe itu atau lobus frontal itu ya, lobus bagian depan itu. Di situ jelas sekali, di situ fungsinya digambarkan ya, bahwa merencanakan memori, fungsi-fungsi intelektual ya, menganalisa, memproses data fakta itu ya terjadinya di otak besar itu ya, di lobus frontal itu, di bagian depan itu ya, di sekitar dahi ini. Jadi terjadi di situ memang ya data fakta kalau memori ya, memori itu ingatan maksudnya. Jadi data faktanya itu, bahan-bahannya, materinya disimpan di situ ya, kemudian diproses, dianalisa ya di bagian otak terutama frontalis itu atau lobus frontalis itu ya. Jadi kita bisa menyaksikan itu rekan-rekan sekalian. Jadi pemahaman itu memang terjadi di sana ya. Namanya paham itu ya begitu, ada data kemudian diproses data itu. Jadi memang orang nggak bisa paham kalau hilang salah satu variabel dari memahami itu atau variabel dari paham itu ya. Kalau data fakta saja tanpa diproses ya tidak akan paham. Sebaliknya memproses saja ya tidak mungkin apa yang diproses, apa yang diolah, apa yang dianalisis ya, tidak ada bahannya, tidak ada materinya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah gambaran bagaimana pemahaman itu ya, pemahaman kita itu memang terjadi di otak itu ya, otak kita anugerah Allah yang luar biasa itu. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.